Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang secara umum tentang matematika atau gambaran umum gitu ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya tentang bilangan. Jadi tentu ini dasar sekali sih sebenarnya, walaupun tidak semua matematika itu berhubungan dengan bilangan. Cuma ya mungkin sedikit yang tidak ada hubungannya dengan bilangan. Walaupun tidak ada secara langsung hubungan bilangan, tapi nanti tetap aja nanti di apa namanya diproyeksikan atau dibuat permasalahannya dalam bentuk bilangan begitu. Yang pertama, yang kalian tahu tentang bilangan itu apa? Angka. Apa bedanya angka sama bilangan? Pada angka, bilangan. Angka adalah bilangan. Bilangan adalah angka gitu. Alhamdulillah. Apa? Apa bilangan? Ya, angka gitu toh masa. Apalagi tuh. Aduh. Apa? Angka adalah angka. Bilangan adalah angka. Wes lah itu. Angka. Ang- Kalau seandainya beda antara angka dan bilangan, apa perbedaannya? Angka itu, angka itu, angka itu kan ya angka mulai dari 0 sampai 9 itu angka. Terus kalau bilangan itu juga 0 sampai enggak. Oke, ada sebenarnya banyaklah referensi yang apa membedakan antara angka dan bilangan. Cuma memang angka ya angka bentuknya itu begitu. Tapi bilangan tentu ini akan lebih umum dan ini akan kita gunakan. Jadi secara umum di sini apa bilangan itu kita akan gunakan untuk menggambarkan kuantitas. Kuantitas itu apa? Jumlah gitu ya. Kemudian mungkin juga sebagai urutan atau ukuran. Jadi secara umum ada tiga hal ini yang eh, menggunakan bilangan sebagai konsep abstrak begitu untuk menggambarkan kuantitas, kemudian urutan atau juga ukuran. Oke, ini juga sama untuk perhitungan dan pengukuran sebenarnya. Jadi secara umum ini tentang bilangan dan tentu kalau kemarin apa namanya? Kalau kemarin saya tanya ke kalian tentang eh, matematika, itu kan kalian menjawab macam-macam lah. Memang saya tanya eh, yang kalian pikirkan begitu. Dan itu tidak ada salah, tidak ada benar. Tetapi kalau misalkan saya tanya bilangan itu apa, tentu ini adalah sebuah definisi dan tidak bisa asal-asalan begitu. Kecuali kalian mendapatkan referensi yang lain begitu. Itu tidak ada masalah. Karena ketika berhubungan dengan definisi, tentu itu ada hal-hal yang pertimbangan-pertimbangan sehingga dijadikan sebuah definisi itu. Oke, jadi ini bilangan ya. Bilangan itu yaitu untuk menggambarkan kuantitas, urutan atau ukuran begitu. Nah, kemudian kalau macam-macam bilangan, apa saja yang kalian ingat? Bulat, apa? Ganjil. Iya, malah ganjil genap. Apa? Pecahan. Pecahan, persen, hah? Desimal, apa lagi? Hah? Asli, asli.
Asli. Bilangan palsu. Benar. Bilangan prima. Prima. Terus, apa lagi? Caca. Terus, apa lagi? Pangkat. Ya, pangkat. Pangkat. Terus, hah? Iya, pangkat akar. Apa lagi? Hah? Satuan. Ini mana tahu ada semua. Sebenarnya kerja tersaki satuan, puluhan, ribuan, besar persen. Namun, apa lagi? Hah? Hah? Rasional. Rasional. Ya. Terus, hah? Irasional. Apa lagi? Hah? Bilangan diagram gitu. Hah? Parah, marah pakai apa itu oleh sini kok. Kalau bertanggung jawab marah nah. Apaan? Ada lagi? Hah? Bilangan pangkat ditambah pangkat pangkat 2 kan kuadrat. Pangkat 3 kubik, pangkat 4 ialah pangkat bukan semua ya. Masuk di sini, masuk di sini. Hah? Real, real. Apa lagi? Boleh boleh. Oh, bisa tak tahu toro dia. Sombong. Mungkin ada lagi. Saya juga apa lagi ya? Ya, kayaknya sudah masuk semua. Apa lagi? Sudah? Sudah ya? Oke. Kita coba bahas dari yang pertama, yang ini. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan set bulat ya. Apa bilangan bulat itu? Contohnya kalau nggak tahu definisinya contohnya. Nol. Bulat. Apa lagi? Apa contohnya ini? Hah? 17,9 jadi 18. Yang bilangan bulat yang mana? 18-nya ini bilangan apa? Desimal. Berarti ini dari desimal ke bulat. Berarti ini yang bilangan bulat. Oh iya karena mungkin bulat 8 itu kan bulat tadi ya. Hah? Dibulatkan. Mau bulatnya sendiri apa? Oh, iya dari 17 asal ada ya dibulatkan menjadi begini gitu ya. Udah ya. Udah 17 kemudian. Oke lah nanti ini berjelas lagi ya. Kalau ganjil jelas ya. Ganjil 1, 3, 7, 5 dan seterusnya. Oke, genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Kalau pecahan 1/8, 2/7, 16/7, terus 2022 per 1014 misalkan nilai berapa apa ya penting pecahan ya. Di mana pecahan itu yang atas ini namanya apa? Ada pembilang yang bawah namanya penyebut. Oke. Kemudian persen. Persen itu ya per 100 sebenarnya ya. Jadi 2%. Pokoknya ada persennya ini. Oke, desimal. Apa yang desimal? Ya betul koma nah. Oke, 2,5. Terus 3,76 misalkan 0,628 dan seterusnya. Yang penting betul koma ya. Itu bilangan desimal. Oke. Kalau bilangan asli
Bilangan asli itu, hah? Berapa? Bilangan asli itu bi- satu. Wes. Waduh. Terus tiga dan terusnya. Oke. Bilangan prima, bilangan yang segar bugar, prima kan. Bilangan apa? Contohnya bilangan prima itu. Lupa? Kalau Caca, apa bilangan Caca? Bilangan pangkat yang ada pangkatnya ya. 2 pangkat 2, 10 pangkat 8, 7 pangkat min 5 dan seterusnya. Pokoknya ada pangkat-pangkatnya ya. Kalau akar, ya ada akarnya. Kalau akar 2, kalau akar itu apa namanya? Kalau sebenarnya misalkan 5 itu bilangan pangkat, cuman pangkat satu sebenarnya, tapi tidak ditulis kan ya. Nah, sama halnya dengan akar, kalau tidak ditulis di sini akar pangkat 2 sebenarnya. Kalau sudah seperti ini, akar pangkat 3 dari 8 misalkan. Akar pangkat 5 dari 17 seperti ini. Kalau tidak ditulis di sininya, berarti di sini sebenarnya 2 kalau akar. Kalau satuan, satuan itu apa? Satu gitu ya. Apa satuan? Satuan itu biasanya untuk memecah bilangan besar, bilangan yang besar itu kan satuan, puluhan, ratusan begitu. Hanya untuk membuat lebih mengerti ini apa anak-anak itu biasanya ya ada bilangan satuan itu yang terakhir biasanya. Mungkin itu yang dimaksud dan tidak ada sih sebenarnya di macam-macam bilangan termasuk satuan itu. Kalau rasional, apa bilangan rasional? Kalau irasional berarti yang tidak rasional berarti ya. Yang penting kalau ini tahu, ini ya kebalikannya berarti. Kalau bilangan diagram, beda bilangan diagram ya. Apa bilangan diagram itu? Diagram itu ya diagram begini, begini, begitu, terus begitu begitu itu. Kamu ada bilangannya terus atau dua, nah bola dia. Tuh kayak anu ini, apa namanya? Eh, hah? IFPB, KPK gitu-gitu ya. Biasanya saya lupa juga tapi yang saya ingat kalau bentuknya diagram itu sekarang ini KMLM kayak gitu-gitu. Siapa plannya begitu gitu. Coworan loh. Diagram, tidak ada sebenarnya bilangan diagram, tidak ada bilangan khusus. Kalau dibuat diagram bisa saja semua bilangan begitu, tapi tidak ada bilangan khusus yang eh, dinamakan bilangan diagram. Kalau real, real itu bilangan yang apa? Nyata. Iya, yang nyata. Nyata. Ada sebenarnya bilangan unreal, bilangan yang tidak nyata, bilangan goib. Ada. Ada nanti bilangan gaib. Oke, jadi di sini yang bilangan asli, oke, bilangan asli itu bilangan mulai dari satu, 2, 3 dan seterusnya. Mulainya memang dari satu. Kalau bilangan cacah, bilangan asli ditambah nol. Nol, satu, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan cacah. Jadi bilangan cacah dan bilangan asli tidak ada negatifnya. Jadi kalau bilangan asli mulai dari satu, kalau bilangan cacah mulai dari nol. Kemudian bilangan bulat semuanya mulai dari negatif, nol dan positif itu adalah bilangan bulat. Sebenarnya tadi sudah disebutkan bilangan bulat itu yang tidak desimal, yang tidak ada koma-komanya. Makanya di sini dari 17,9 menjadi 18 dibulatkan. Artinya 18 sudah menjadi bulat. Dan semua bilangan yang tidak ada komanya itu yang disebut dengan bilangan bulat. Negatifnya, kemudian 0, positifnya semuanya sampai tak hingga itu adalah bilangan bulat. Kemudian bilangan prima di sini. Bilangan prima itu secara definisi bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya 5. 5 itu hanya bisa dibagi dengan satu dan 5 dibagi 5. Tidak ada lagi. 5 bagi berapa?
bisa dibagi itu hasilnya bulat. Sebenarnya 5 dibagi 2 bisa. 5 bagi 2 berapa? 2,5 atau 2,5. Bisa sebenarnya, tapi yang dimaksud bisa dibagi ini hasilnya bilangan bulat. Atau kadang-kadang bukan bisa dibagi, tapi habis dibagi. Satu dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima itu identik dengan ganjil, tetapi ada yang yang genap yaitu 2. Jadi bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 9 kan bisa dibagi ya. 9 itu bisa dibagi dengan 3, maka itu bukan prima. 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Tentunya yang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Maka itu yang dimaksud dengan bilangan prima. Oke, jadi itu bilangan prima, bilangan cacat sudah, pangkat, satuan. Nah, bilangan rasional, secara sederhana bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibuat pecahan A per B, di mana A-nya itu bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat. Contoh misalkan 2 itu bisa dibuat dari pecahan menjadi berapa bagi berapa? Yang hasilnya 2 berapa bagi berapa? 4 bagi 2, 10 bagi 5. Nah, yang penting bisa dibuat seperti ini, maka ini disebut dengan bilangan rasional. 0,5 bisa nggak? Bisa, 1/2 atau 5/10 begitu. Yang penting bisa dibuat seperti ini, di mana pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Gitu. Nah, tentu yang tidak bisa dibuat seperti ini dinamakan bilangan irasional. Begitu. Kemudian diagram ada tadi bilangan real, bilangan yang nyata, ada bilangan unreal yang tidak nyata. Nah, secara mungkin tidak kita sebutkan semua yang ada di sini, tetapi secara ketika dirangkum ada beberapa definisi yang hanya menyebutkan ini bilangan asli atau bilangan bulat positif tadi simbolnya dengan n. N itu bahasa Inggris sih. N itu kalau asli apa? Natural mungkin ya. Di bola aja lah ya, disebut simbol. Apa jangan saya mau simbolkan ya. Terus yang ini bilangan bulat Z. Apa sih Z? Iya, pokoknya simbolnya gitu lah pokoknya. Namanya. Nah, bilangan asli tadi mulai dari 1 dan seterusnya. Bilangan bulat semuanya min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Bilangan rasional di sini bisa dibuat dari P per Q. Contohnya 10, 2/5, min 12/13, dan seterusnya. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Contohnya akar 2. Akar 2 itu kalau kalian hitung misalkan di kalkulator, tergantung kalkulatornya. Kalau kalkulatornya 8 digit, ya hanya segitu. Kalau sampai 10 digit, pasti terus banyak. Kalau sampai 20 digit, pasti dia akan lebih banyak. Begitu artinya, apa akar 2 itu kalau nggak salah sekitar 1,4 berapa begitu. Nah, di belakang koma ini tidak selesai. Nggak, artinya ya mau ditulis misalkan saya lupa berapa 1,4 ya benar kalau hanya diambil satu angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma berapa? Kalau mau diambil 100 di belakang koma kayaknya masih ada begitu. Makanya di sini tidak termasuk bilangan rasional. Karena kalau di sininya macam-macam mau dibuat pecahan seperti apa begitu. Kalau hanya 1,4 bisa dibuat pecahan berapa? 14/10 begitu. Kan itu 1,4 dan seterusnya. Kalau sudah pasti satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma atau tiga angka di belakang koma, yang penting itu pasti segitu. Itu pasti bisa dibuat pecahan. Tapi kalau sudah tidak terhingga kayak gini, ini tidak bisa dibuat pecahan. Artinya ini termasuk bilangan irrasional. Nah, ini akar pangkat 3 dari 4 ya samalah. Jadi kalau misalkan akar 4-nya, kalau akar 4 berapa? 2. Kalau akar 4-nya ini adalah bilangan rasional. Di sini akar pangkat 3 bukan akar pangkat 2. Kemudian ini apa ini?
Pi. Pi itu berapa nilainya? Berapa? Berapa? Enggak kok kita ngiding kok jaring kok aja ada pakai nih. 360. Kalau itu sudut, kalau sudut sebenarnya pi itu kalau sudut 180 biasanya 80 derajat. Nanti kalau 2 pi berarti 360. Biasanya pi ini digunakan untuk menghitung apa? Berapa? 22/7 atau 3 bah, 60 kok, Dok. 22/7 atau 3, berapa? 14. Pokoknya bener-bener itu lah bener nah, ya, marah sebenarnya. Nah, ini biar kalau yang ini memang kaitannya dengan sudut, ada juga yang dipakai. Tapi secara umum, pi yang dimaksud di sini pi yang digunakan untuk menghitung hal yang berkaitan dengan lingkaran, keliling lingkaran, kemudian luas lingkaran, yang itu kaitannya dengan diameter atau jari-jari. Nah, kalau jari-jarinya kelipatan 7, biasanya menggunakan 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, biasanya menggunakan yang 3,1. Nah, tetapi 22/7 itu hanya pendekatan saja. 3,14 sama hanya pendekatan saja. Nilai sebenarnya itu 3,14 berapa begitu sampai tidak terhingga. Kalau terakhir saya lupa, mungkin 3 atau 2 tahun yang lalu saya sempat baca ada seorang peneliti itu asal Jepang yang meneliti jumlah digit di belakang koma dari nilai dari P ini. Ada sampai sekian juta nilai begitu. Mungkin udah lakon gitu ya, kayak lakon itu lakar mungkin nyare terus begitu. Jadi itu nilai P, makanya P itu tidak termasuk bilangan rasional, di sini dimasukkan ke dalam bilangan irasional. Oke, kemudian ini bilangan real. Bilangan real ini bilangan nyata. Maksudnya nyata bagaimana? Ya berarti ada yang tidak real, ada yang tidak nyata. Bilangan nyata itu bilangan yang ketika apa? Digambarkan pada garis bilangan ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini -1, -2, -3 dan seterusnya. Bilangan yang nyata atau real itu pasti ada ketika digambarkan pada diagram apa? Garis bilangan ini. Jadi misalkan kalau bilangan bulat kan jelas 10, 8, -2, 3 dan seterusnya ini jelas kalau di sini. Nah, bahkan bilangan rasional pun yang nilainya koma-koma misalkan 2/5. 2/5 itu berarti 0, berapa begitu. Berarti antara 0 dan 1. Pasti ada di sebelah sini berapapun nilainya itu. Irasional sama meskipun ini tadi akar 2 ini 1,4 berapa begitu, sama pasti kalau digambarkan pasti ada di sini 1, hampir 1,5 begitu. Nah, ada berarti bilangan yang ketika disebutkan tidak ada pada garis bilangan ini. Sebelum ke sini saya tanya, misalkan akar 4 itu berapa? Kalau akar min 4 berapa? Min 2. Akar 4 itu kenapa sama dengan 2? Kalau akar 9 berapa? 3. Kenapa sama dengan 3? 3 pangkat 2 pangkat 3? Pangkat 2. Karena di sini akar pangkat 2 ya. Jadi 3/2 itu sama dengan 9. Sama halnya di sini. 2/2 itu sama dengan 4. Kalau 2/2 sama dengan 4, oke. Kalau min 2/2 berapa? 4 apa min 4? Min 2/2. Berarti ini kan sama dengan min 2 kali min 2. Berapa hasilnya? 4 apa min 4? Bukan min 4.
Min kali min, definisinya 4. Jadi akar min 4 itu apakah min 2? Bukan berarti. Bukan berarti ya. Nah, coba kalian cek di kalkulatornya akar min 4 itu berapa? Coba dihitung di kalkulator HP-nya. Akar min 4 itu berapa? Berapa? Hah? 2. Akar min 4. Akar min 4. Bukan angka. Ini bukan angka. Berapa? Berarti bukan angka. Apa artinya? Ah, enggak. Enggak ada. Oh, benar. Jadi akar min 4 ya kalkulatornya bingung di situ berapa hasilnya. Memang karena ya kalkulator itu hanya bisa menghitung yang ada pada garis bilangan ini. Dan ya akar min 4 itu ya apa namanya? Tidak ada nilainya sebenarnya. Tidak ada nilai realnya, tidak ada nilai nyatanya. Makanya di situ ada yang harus bilang real, ada mungkin kesalahan, ada error dan sebagainya. Karena memang tidak ada di sini, tidak ada nilainya berapa. Tetapi di matematika ya harus diadakan gitu. Karena di sini kan tertulis harus ada hasilnya. Makanya dimunculkan namanya itu bilangan imajiner. Imajiner itu ya bilangan hayal begitu. Bilangan yang apa namanya? Ini bilangan goib gitu mungkin ya. Eh, Bilangan imajiner itu apa? Bilangan imajiner itu ada definisi bahwa akar min satu itu kita sebut atau kita definisikan dengan I. Jadi kalau akar min 4 itu sama dengan akar 4 kali akar min satu. Akar 4-nya 2, akar min satunya adalah I begitu. Jadi 2 I begitu. Menuliskannya begitu kalau orang matematika. Gitu. Jadi jadi benar di sini ada nilai atau ada bilangan yang nyata, ada bilangan yang tidak nyata. Oke, paham ya? Nah, di sini saya akan apa namanya bahas lebih lanjut sedikit tentang bilangan rasional. Bilangan rasional itu tadi kan bisa dibuat paper key atau dibuat pecahan begitu ya. Nah, kalau bilangan bulat itu pasti bisa dibuat pecahan berapapun besarnya bilangan bulat itu. Nah, sekarang di sini kalau tadi akar 2 itu atau pi lah 3,14 berapa di sini karena di sini tak terhingga dan nggak jelas maka itu bukan bilangan rasional. Tetapi kalau di sini 0,333 dan seterusnya, ini kan kalau dilanjutkan mau 3 angka di belakang koma, kalau 10 angka pun di sini semuanya adalah 3 semua perulangannya. Maka kalau perulangannya jelas, ini bisa kita buktikan bahwa ini adalah bilangan rasional. Gimana cara membuktikannya? Jadi kalau misalkan A itu adalah 0,333 dan seterusnya. Karena di sini perulangannya satu kali, kita kalikan 10 A-nya. 10A. Kalau 10 itu komanya geser ke belakang atau geser ke depan? Kalau dikalikan 10. Seperti bukan geser ke atas ya. Tanda maaf saya berarti angkat. Jadi di sini kalau perkalian ini kita geser ke belakangnya. Karena kan apa namanya dikalikan 10 berarti hanya satu kali. Jadi karena di sini kalikan 10, ini menjadi
0,3 sebenarnya, 0 di depan kan nggak dihitung. 3, di belakang ini tetap sama tak hingga. Nah, ketika sudah begini kita kurangi. Di belakang koma ini semuanya 3 sampai tak hingga, yang ini juga tak hingga, maka kalau dikurangi habis. Tinggal 3 dikurangi 0. Berapa 3 kurangi 0? 3. 10A dikurangi A hasilnya 10A. A itu berarti kan di sini 1A sebenarnya. 10A dikurangi A berarti berapa? 9. Berarti A-nya sama dengan 3/3. Atau kalau disederhanakan 1/. Nah, ini kita bisa buktikan bahwa 0,333 ini bisa kita rubah dalam bentuk 1/3. Sama halnya dengan ini perulangannya 2 kali. 0,45, 45, 45 dan seterusnya. Anggaplah ini adalah bilangan B sama dengan 0,45, 45, 45 dan seterusnya. Karena di sini perulangannya 2 kali, berarti kita kalikan dengan 100. Kalau 1 dengan 10. Kalau nanti ada perulangan 3 kali, berarti kalikan 1000. Gitu. Ini tujuannya apa? Agar di belakang koma ini nanti hasilnya sama. Karena di sini 100 berarti kan gesernya 2 angka. Berarti di sini 45, 45, 45 dan seterusnya. Dengan cara yang sama ini kita kurangi. Di belakang koma habis. 45 kurangi 0. 45. Kemudian 100B dikurangi B. 99B. Berarti B-nya sama dengan 45/. Kalau ini disederhanakan dibagi berapa? Dibagi 9. 45 bagi 9 berapa? Berapa? 5. 99 bagi 9? 11. Berarti ini 5/11. Kita bisa buktikan bahwa ini bisa dirubah dalam bentuk P/Q. 5-nya bilangan bulat, 11-nya bilangan bulat. Maka ini terbukti bahwa ini adalah bilangan rasional. Bisa dipahami ya? Nah, di sini bilangan ini bisa dibagi P/Q, di mana Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan itu kalau dibagi dengan 0, hasilnya uh, hasilnya tidak ada. Hasilnya tidak ada. Kalau 0 dibagi berapapun, 0 dibagi berapapun di sini hasilnya 0. Jadi yang tidak ada dibagi ke berapa ya pada tak melo gitu. Tapi mau nanti apa, ya bagi 0, ya bagi ke siapa gitu. Ya tidak ada hasilnya. Kalau dibagi satu orang, kayak itu semua hasilnya. Tapi kalau 0, ada apa-apa nah bagi ke orang 10. Ibadah tak oleh rapi gitu. Bagi ke orang 2, ibadah bagi berapa, pokoknya tak melo sering tak ada saya bagi gitu. Tapi kalau eh, ada barangnya, ada bilangannya, dibagi dengan 0, tidak ada tak definisi. Sama ketika kalian cek di kalkulatornya, 2 misalkan dibagi 0 atau berapapun, ada Kim memakai kalkulator itu, tidak tahu berapa hasilnya begitu. Sama kayak tadi, kesalahan atau apa begitu istilahnya. Jadi begitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ini ngerti ya Pak? Ngerti banget. Ini kan kita hanya masih bicara tentang bilangan, hanya ya bilangan-bilangan yang kayak tadi itu. Saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bilangan real, bilangan yang nyata. Jadi kalau misalkan tadi ada apa namanya, ada bilangan real, ada yang tidak real, kita sudahlah kita abaikan untuk materi ini yang bilangan tidak real. Walaupun nah apa kalau di matematika itu ada bilangan yang secara khusus membahas tentang bilangan yang tidak real itu, bilangan yang imajiner itu dibahas lebih lanjut. Nah, di sini kita akan bahas tentang bilangan real, sifat aljabarnya. Sifat aljabar itu apa yang dimaksud? Ya, ini yang menyatakan dua atau lebih bilangan real yang dapat ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi. Kecuali dengan nol tadi yang disebutkan. Jadi kita sekarang mau bahas ya ini, tambahan, kurangan, kalian, gitu. Menjadi panggil, tenang.
Matematika saya yang tenang. Tambahan kurangan kalian. Nah, contohnya di sini ini 17 tambah 36 berapa? Berapa? 53. Oke. Min 17 tambah 36. Berapa? 19. 17 ditambah min 36. Hah? Min 19. Min 17, min 36. Permisi ibu kedua orang. Permisi ibu sibuk apa? Hah? Tuh udah keluar keluar tak khawatir. Kayak kuliah gua khawatir. Cek sibuk pula. Aku grup dulu ya aku grup. Hah? Oh. Min 17, min 36 berapa? Min 5. Tidak. Oke, jadi pada penjumlahan dan pengurangan tinggal di ini ya, diperhatikan kalau tambahan tidak ada masalah ya. Kalau misalkan tandanya sama-sama positif, sama-sama negatif, tinggal dijumlahkan bilangannya. Kalau sama-sama positif berarti hasilnya positif. Kalau sama-sama negatif tetap dijumlahkan bilangannya, tapi hasilnya negatif. Kalau tandanya berbeda, ada yang negatif, ada yang positif. Sebenarnya tinggal mengurangkan yang besar dikurangi yang kecil. Tinggal dilihat lebih besar positifnya atau negatifnya, berarti itu hasilnya. Kalau lebih besar positif, hasilnya positif. Kalau lebih besar negatif, hasilnya negatif. Oke. Kemudian kalau perkalian kan tinggal dilihat ya, kalau perkalian itu kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, satunya positif, satunya negatif, berarti pasti negatif. Jadi kalau di sini 3 kali 21 itu 63. Ini 63 juga, tapi negatif. Ini sama, ini 63, tapi hasilnya negatif. Ini 63, sama-sama min, berarti hasilnya oke. Kemudian yang ini 7, positif ya, karena di sini sama-sama negatif. Kalau yang ini min 7. Oke. Jadi itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk bilangan bulat. Nah, kalau pecahan 4 tambah setengah berapa? Iya, 4, 4 setengah. 4 tambah setengah itu ya 4 setengah begitu. Menuliskannya dengan 4 setengah gini atau 4,5 boleh. Kalau setengah tambah seperempat, Hah? Setengah tambah seperapat. Setengah tambah seperapat. Setengah tambah seperapat. Berapa? 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 Setengah tambah seperempat. 3/4. Iya mau nilai melero setengah habis berapa berarti tolok berempat di ruang. Ya biasanya ya. Gitu ya. Iya kan 3 tolok berempat kan ya. Mau setengah habis seperempat. Tinggal gimana kita menghitungnya. Jadi pada pecahan itu penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus sama, harus disamakan baru bisa dioperasikan. Nah, sama dengan ini 2 dan 4. Berarti kan 2 kita bisa ubah ke 4 dengan cara dikalikan 2. Kalau yang di bawah kali 2 berarti di atas juga kalikan 2. Ini 2 kali 1 2, yang bawah 4, yang ini tetap seperempat. Kalau sudah sama penyebutnya, ini tetap ke sini, tidak usah dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Begitu.
1 tambah 2 itu 3, 4-nya tetap berarti menjadi 3, 4. Kalau yang ini, setengah tambah 2/3. Ini gimana? Disamakan sama. Berarti kalau ini kan 2 dan 4, 2 bisa kita ubah menjadi 4 dengan cara dikali 2. Kalau sama-sama kayak gini, ya tinggal yang ini kali 3, yang ini kali tuh. Itu ini atas bawah harus sama, ini juga harus sama. Berarti di sini 3 kali 1 itu 3 per plus 4 per hasilnya per 6. Oke. Kalau yang ini sama sebenarnya. Ini kalikan berapa? 9. Ini kali 9. Ini kali. Ini hasilnya berapa? 9 per 11. Ini per hasilnya. Oke. Jadi gitu ya. Ini aku mengulang sebenarnya. Mengingat kok kalau Pyro. Kalau ini kalau tadi contohnya itu adalah pecahan biasa, ini pecahan campuran namanya. Pecahan campuran itu merubahnya itu dengan cara misalkan ini 3 1/2. Ini dikalikan dulu, kemudian hasilnya ditambahkan ke ini. Berarti 3 kali 2 itu berapa? 6. Tapi penyebutnya tetap 2. 6. 6 tambah 1 7. Berarti ini adalah 7 per. Sehingga ini 4 dikurangi 7 per. Nah, kita samakan. 4 ini sebenarnya 4/1 sebenarnya. Ini kita buat kali 2. Ini juga kali 2. Berarti ini menjadi 8/2 min 7 per. Hasilnya. Oke. Nah, kalau kayak gini, ini bisa saja dibuat semua sama kayak gini, kayak yang ini, atau kita pecah. Tadi 3,5 itu kan sama dengan 3 tambah setengah tambah 2 tambah 2/3, sehingga ini kita jumlahkan, ini yang kita jumlahkan sama ini. Jadi ini sama dengan 5 ditambah 1/2 ditambah 2/3. Ini kali 3, ini kali 3, ini kali 2, ini kali 2. Berarti 3/6 ditambah 4/6. Hasilnya ini 5 tetap berapa? 3 tambah 4. 7. Jadi ini sama dengan 5. Ini 7/6 ini kita bisa ubah karena lebih besar pembilangnya. Berarti kita bisa pecah kayak gini. Ini sama dengan kalau di bawahnya 6, di bawahnya 7 yang bisa bagi 6 kan 6 ya. 6 bagi 6 1, ini berarti 1/6. Berarti hasilnya ini kita tambahkan 6 1/6. Atau yang ini kita apa namanya? Ubah terlebih dahulu, 3,5 itu tadi 7/2. Yang ini 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3 itu 6. 6 tambah 2 8. Berarti 8/3. Nah, kalau dari sini boleh ini kali 3, yang ini kali 3 juga, ini kali 2, ini kali 3 kali 7 1/6 plus 8 kali 2 1/6. Hasilnya berapa ini? 37/6. Nah, di bawahnya 37 yang bisa dibagi 6 berapa? Di bawahnya 30 yang di bawahnya 37 yang habis dibagi 6. 36 ya. Berarti 36 bagi 6 berapa? 6 tersisa 1/. Sama saja, boleh menggunakan ini atau ini, yang mana saja yang dianggap mungkin lebih sederhana. Kalau yang ini sama, tinggal ini kali 9, ini kali 9, ini kali 7, yang ini kali 7. 12 kali 9 berapa?
12 kali 9. 90 tambah 18. Berarti 28. 9 kali 7, 63. 17 kali, 13 kali 7, 70. Berapa? 108 dikurangi 91. 17 per 63. Oke, sudah ini hasilnya. Oke, itu masih penjumlahan, tapi mungkin pecahannya ada pecahan campuran atau apa yang ketika dibuat pecahan asli ternyata pemilihannya lebih besar. Oke, kalau perkalian lebih mudah sebenarnya. Kalau tadi kita harus menyamakan penyebutnya, kalau apa perkalian lebih mudah. 4 itu kan sebenarnya 4 per 1. Jadi perkalian itu atas kali atas, bawah kali 4 kali 1, 4. 1 kali 2 itu 2. Hasilnya 4 per 2 itu 2. Kalau yang ini 1 per 4. Nah, kalau pembagian itu sebenarnya kita rubah kalau pembagian kita rubah menjadi perkalian, tapi yang di belakang dibalik. 2. Nah, kalau sudah seperti ini, 3 per 4. Nah, sama kalau ini 1 per 2 kalikan 9 per 4. Hasilnya 9 per. Oke. Berikutnya, penjumlahan bilangan apa namanya ini? Desimal. Jadi kalau desimal ini, kalau biasanya kita susun ke bawah, yang penting kalau penjumlahan pengurangan itu komanya harus lurus begitu. Jadi ini 2,45, 3,78. Kita jumlahkan. Ini berapa ini? 13. Ini 12. Yang ini 6. Berarti 6,2. Oke. Kemudian kalau yang ini langsung bisa ya. Ada yang lebih berapa ini? Berapa ini? 1, 8. 9,7. Ini karena ada yang lebih dari 10 ini kayaknya. Kalau yang ini pengurangan sama dengan ini ya. Tinggal diluruskan itu. Kalau ini berarti hasilnya berapa? 6,62. Ini karena kebetulan langsung ya. Kalau yang ini berapa ini? Coba dihitung berapa hasilnya ini. 15,4 dikurangi 7,86. Berapa? 7,54. Karena misalkan ini 5,4 dikurangi 7,86. Nah, kita munculkan berarti di sini 40 sebenarnya. 10 kurangi 6 itu 4. Ini sudah dikurangi tadi. Berarti ini 13 kurangi 8 ini 5. Ini dikurangi sudah tadi. Tinggal 7 gitu. Oke. Kalau perkalian ini dikalikan saja bilangannya, kemudian tambahkan. Kalau ini dua angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma, pasti hasilnya 3 angka di belakang koma, dijumlahkan. Kalau yang pertama satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, berarti hasilnya 2 angka di belakang koma begitu. Jadi kalau misalkan ini 425 dikali 25, ini 5 kali 5, 25, ini 2 di sini, 12, ini 21. Ya, harga yang ini 10, 5, 8. Hasilnya
10, 6, 2, 5. Nah, ini tadi saya bilang, karena di sini 1, di sini 2, berarti di sini 3, 1, 2, 3, berarti di sini 10,62. Oke, kemudian kalau pembagian ya kebetulan 7,5 dibagi 2,5. Ini sama-sama di sini sama saja dengan menuliskan 75 bagi 25. Hasilnya 3. Oke, itu kemudian eh, nah, ini karena kalau bentuk kayak gini nih kebetulan ya diberi, kalau diberi kurung itu kan jelas artinya mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan tidak ada kurungnya, perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan 2 tambah 5 kali 2 kali 2, berarti di sini ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena hasilnya pasti berbeda. Kalau ini hasil yang benar itu 10 ditambah 2, 12. Kalau kita langsung begini, 2 kali 5, 7. 7 kali 2, 14. Ini yang keliru sebenarnya begitu. Nah, kebetulan walaupun di sini min plus ini dikasih kurung, ini untuk menandakan eh, ini hasilnya nanti hasil negatif. Karena kalau tidak diberi kurung, 75 plus 0,9 ini pasti berbeda. Karena kalau ini dilepas kurungnya, ini menjadi negatif juga sebenarnya begitu. Jadi kalau sudah diberi kurung, pastikan yang dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kalau ini berapa hasilnya ini? Coba dihitung berapa ini. 3,25 dikalikan 2,4. Berapa? 10. 2,8. Dikurangi ini. Yang ini? 2,65. Hasilnya berapa berarti? Berapa? 6,95. Oke, kalau bentuknya seperti ini, ini kita bisa rubah ke pecahan semua atau dirubah ke desimal semua. Tapi memang paling sederhana kalau dirubah dalam bentuk desimal semua. Jadi di sini 3,25 ditambah seperempat itu berapa? Berapa? 1/4 itu bentuk desimalnya berapa? 1 dibagi 4. 1 lebih kecil, berarti 10 gitu ya. 0, kalikan berapa lagi? Kalikan berapa yang di bawahnya ini? 2, berarti di sini 8. Ini tersisa 2, 20. 4 kali berapa? 4 kali 5, 20. Habis, oke selesai. Berarti di sini 0, ini 0,2525, berarti ini 3,5. Yang ini sama. Tadi kalau kalian masih ingat 1/3 itu berapa? Kalau lah. 1 bagi 3. Ini 10, 0, ya. Kalikan berapa? 3, 9, 1, 0. Kalikan berapa lagi? 3, 9, dan seterusnya. 3, 3, 3, tatik mar ini ya. Jadi di sini kalau kita tulis berarti 1,333 dan seterusnya. Ditambah 2,75. Nanti hasilnya berapa? Eh berapa? Berapa kado? 4. 4 ya? 2,75 ditambah 1,3333 dan seterusnya.
4, ya, dan seterusnya. 3. Temannya, silakan on masuk. 3, dan seterusnya. Keuntungan terus. Wala kelaro yung 8. Hah? Oke, itu. Nah, berikutnya silakan kalian buka ini di browsernya kahoot.it.